Kecepatan view itu berpengaruh di cara SEO. Contoh misalnya saya kemarin baru aja buat konten tentang saling subscribe. Nah, ini konten saya yang baru aja kemarin 1 hari yang lalu, teman-teman sekalian. Itu yang nonton udah 1100, jadi percepatan penontonnya, view-nya bagus, komennya juga bagus. Akhirnya ini direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi apa sih SEO YouTube itu sebenarnya dan apa saja yang dibaca oleh YouTube sehingga video kita bisa muncul di pencarian YouTube itu sendiri. Maka teman-teman yang pengen tahu video ini, tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, ini banyak sekali yang bertanya semacam ini, Mas Didik, apa sih pentingnya SEO YouTube gitu kan? Bukankah SEO YouTube itu nggak ngaruh gitu kan? Nah ya, baik saya akan jawab teman-teman ya. Gini aja deh, ini saya berdasarkan data ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah memiliki subscriber lebih dari 2 juta, 100 ribu, 200 ribu tanpa SEO pun, yakin saya pasti video teman-teman ditonton udah ribuan itu dalam waktu sehari. Tapi kalau teman-teman pengen bermain di wilayah SEO, pahami ini. Yang pertama adalah SEO itu bermain di wilayah jangka panjang. Saya ulangi ya. SEO YouTube bermain di wilayah jangka panjang. Kita mengambil kata kunci yang kira-kira kata kunci ini adalah kebutuhan pasar, yang kebutuhan ini akan dipakai oleh orang sepanjang waktu. Ya, makanya kalau kita buat SEO YouTube dari sekarang, itu kerasanya bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tunggu aja. Ya, berbeda kalau orang misalnya menargetkan kata kunci yang tidak berdasarkan SEO. Ya, misalnya video-video YouTuber yang subscriber udah 2 juta atau 3 juta. Yakin saya video-video yang lama itu nggak tertonton kecuali orang-orang yang betul-betul sudah masuk ke channelnya, kan seperti itu. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ini saya akan buka di sini ya bagian analitik YouTube saya teman-teman. Ya, di sini saya penontonnya udah lumayan banyak, alhamdulillah. 5 bulan ini saya membangun channel YouTube. Ada sekitar 210.000 view saya dari semua video saya teman-teman sekalian. Nah, ketika saya cek di bagian analitik, itu yang pertama adalah saya mendapatkan ya penonton saya itu dari penelusuran YouTube. Ya, ada 50,8% penonton saya itu berdasarkan dari penelusuran YouTube. Nah, kalau teman-teman sudah tahu adalah penonton teman-teman adalah berdasarkan dari penelusuran YouTube, maka artinya kalau saya sampai mengabaikan SEO YouTube, saya akan kehilangan 50,8% ini teman-teman sekalian. Ini sangat disayangkan sekali. Terus gimana Mas Didik biar supaya SEO YouTube kita bagus? Nah, teman-teman silakan catat ini ya, nanti teman-teman akan ketemu jawabannya itu ya. Silakan dicatat aja nih. Ya, SEO YouTube itu apa saja sih yang harus kita siapkan? Baik, SEO YouTube ya. Nah, SEO YouTube. Nah, SEO YouTube ini teman-teman tidak hanya nanti munculnya di pencarian YouTube, tapi bisa juga nanti munculnya di pencarian Google. Saya ulangi ya. SEO YouTube ini tidak hanya muncul di pencarian YouTube, tapi bisa juga nanti muncul di pencarian Google. Apa itu? Yang pertama teman-teman, judul. Ya, judul atau title. Ini harus dipahami ya. Judul atau title ini yaitu sekitar 100 karakter. Ya, tidak boleh lebih, kurang boleh, tapi jangan terlalu kurang. Ya, teman-teman masukkan kata kunci target ya, masukkan kata kunci target ya. Oke, itu yang pertama, SEO judul. Tapi ingat, pakailah kata kunci yang kebutuhan pasarnya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu pendek kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya SEO YouTube gitu doang ya berat. Cara buat kue gitu doang ya berat. Ya, kemarin yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Ya, teman-teman cari ya kata kunci yang kira-kira panjang. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya saya ketik di sini cara mendapatkan gitu kan, cara mendapatkan 1000 subscriber misalnya. Nah, ini kan banyak nih ya, cara mendapatkan 1000 dulu ya, 1000 subscriber. Tuh banyak tuh kan. Nah, ini berarti kata kunci ini berat sekali kalau menurut saya. Terus gimana? Ambil yang teman-teman di sini paling bawah dulu misalnya tanpa video misalnya. Kalau teman-teman bisa ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak usah. Misalnya tanpa video misalnya. Nah, udah mentok seperti ini, teman-teman silakan gunakan kata kunci ini. Sebagaimana saya kemarin teman-teman saya nembak belajar SEO. Ya, saya nembak belajar SEO semacam ini. Nah, di situ kan ketemunya 14. Kalau ketemunya 14, ini kata kunci ini bisa dipastikan kata kunci yang berat. Maka saya ambillah kata kunci yang kira-kira bisa saya ambil yang lebih ringan lagi. Apa nih? Misalnya Instagram.
kasih spasi, sudah mentok tidak ada lagi. Nah, maka kemudian inilah saya ambil. Nah, sehingga kata kunci ini saya masuk di halaman 1, di nomor 1. Ya, itu yang pertama teman-teman ya. Silakan masukkan judul, kata kunci, target. Kemudian apa yang kedua? Deskripsi. Ya, deskripsi juga masukkan kata kunci, target. Berapa deskripsi itu? Deskripsi itu maksimal 5000 karakter. Tahu ya karakter ya, beda sama kata. Kalau ibu pergi ke pasar, I 1 karakter, B 1 karakter, U 1 karakter, spasi 1 karakter. Ya. Nah, kemudian SEO berikutnya apa? Setelah deskripsi, yang ketiga adalah teks. Ya, masukkan kata kunci target, masukkan kata kunci target. Nah, teks di sini totalnya 500 karakter, tidak boleh lebih. Ya, kurang boleh ya, tidak masalah. Oke. Pertama judul, kemudian deskripsi, kemudian tag ya teman-teman. Ini SEO YouTube secara umum ya. Maka kalau teman-teman lihat ini punya saya ya, ini pasti judulnya mengandung kata kunci target nih. Ini judulnya udah kelihatan nih ya. Kalau kita cek ya teman-teman ya, sini belajar SEO Instagram, saya cek di sini, ini judul saya nih, belajar SEO Instagram mengandung kata kunci target. Deskripsi saya nih, belajar SEO Instagram kata kunci target. Ya, kalau pengen lihat teks saya teman-teman ya buka aja di sini ya. Silakan install aja namanya Social Blade, silakan install aja namanya TubeBuddy, silakan install aja namanya Keyword Everywhere. Teman-teman akan ketemu nanti tag apa saja yang saya gunakan. Jadi enak sekali sekarang tuh aplikasi-aplikasi sudah betul-betul menunjang kita, membantu kita untuk menentukan kata kunci apa saja yang ditargetkan oleh kompetitor selama ini kan gitu. Jadi sangat memudahkan kita. Ya, contoh ini ya, ini misalnya ini Social Blade saya nih. Nah, ya ini tag saya nih, ini tag saya nih. Ya, jadi saya bisa teman-teman contek aja, ketahuan. Sekarang udah ketahuan kan begitu. Tinggal di copy aja, tinggal dipastekan. Inilah tag saya. Ya, karena target saya adalah belajar SEO Instagram, maka tag saya juga mengandung kata kunci belajar SEO Instagram. Ya, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Tadi yang pertama adalah judul, yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah tag. Yang keempat ya, faktor SEO berikutnya adalah like. Ya, jadi like-nya semakin banyak ya, semakin bagus di mata SEO YouTube. Ya, jadi kalau like-nya sedikit ya kita tahu diri. Ya, berarti secara SEO kita kalah, kecuali teman-teman persaingannya belum terlalu berat. Tapi kalau persaingannya berat, dia akan melihat dari like juga. Yang kelima, kalau like-nya kita menang ya, kita akan di ranking lagi dari mana? Dari jumlah view. Ya, jumlah views. Maka teman-teman kalau pengen bertarung, cek dulu jumlah view-nya kompetitor kita berapa. Jangan langsung main hajar aja. Contoh misalnya saya pengen mentargetkan di sini ya. Ya, contoh misalnya ngaji merdu ya, gaji merdu misalnya. Saya pengen ngambil kata kunci ini Mas Didik. Cek dulu siapa yang kita kompetitor kita siapa. 5,1 juta, 12 juta, 17 juta, 40 juta. Kalau view-nya gede-gede semacam ini, yakin saya video kita pasti terlempar jauh banget. Kenapa? Karena Google juga melihat dari faktor jumlah view secara SEO YouTube. Kalau jumlah view kita masih kecil, jangan bertarung sama mereka dulu dong. Cari yang kecil-kecil dulu. Misalnya kita ambil kata kunci yang panjang-panjang. Ngaji merdu sedih apa? Sedih anak kecil apa? Sampai dia mentok gitu ya. Sampai pertarungannya ya mesti ribuan lah, mesti puluhan ribu lah. Nah, tapi kalau udah jutaan ya jangan ya. Kalau udah jutaan ya teman-teman tahu diri dulu. Masalah kompetitor kita, masalah subscriber kita berapa, like kita berapa. Oke. Kemudian ada faktor lagi berikutnya, yaitu faktor subscriber ya, faktor subscriber. Ini berpengaruh Mas Didik, sangat berpengaruh juga, terutama channel kita juga ya. Jadi kalau channel kita pengen di SEO YouTube kan, pastikan subscribernya juga istilahnya memenuhi syarat ya. Contoh misalnya ini punya anak saya ya, Fauzan Review misalnya. Nah, Fauzan Review ini, nah ini punya anak saya nih 30 subscriber. Kemarin belum muncul ini. Kemarin baru sekitar 3 subscriber. Dia udah belum muncul di sini gitu kan. Nggak muncul di pencarian YouTube. Tapi gitu nambah 30 subscriber sekarang sudah bisa muncul di pencarian YouTube. Karena apa? Karena ada faktor yang disebut dengan faktor subscriber. Oke, ini ya teman-teman ya. Kemudian ada faktor apa lagi? Faktor share ya.
dan komen ya, faktor share dan komen. Makanya kenapa kalau teman-teman komennya semakin banyak, semakin bagus di mata YouTube, di mata SEO YouTube. Ya, contoh misalnya ini beberapa satu lagi lah ya, yaitu kecepatan view ya, kecepatan view. Kecepatan view itu berpengaruh di secara SEO. Contoh misalnya saya kemarin baru aja buat konten tentang saling subscribe. Nah, ini konten saya yang baru aja kemarin 1 hari yang lalu, teman-teman sekalian. Itu yang nonton udah 1100, jadi percepatan penontonnya, view-nya bagus, komennya juga bagus. Akhirnya ini direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri. Walaupun di video saya yang lama masih ada aja yang komen ya, masih ada aja yang nge-like, masih ada aja yang nge-share. Artinya ya percepatannya jauh lebih cepat ini karena ini baru aja. Apakah ini bisa terkejar atau tidak nanti bisa kita lihat, mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi nanti kita lihat nih apakah dia masih bertahan atau tidak. Oke, begitu teman-teman. Intinya teman-teman kalau emang bermain di SEO YouTube, pastikan SEO YouTube ini teman-teman harus tahu mindsetnya kita bermain di wilayah jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Kalau jangka pendek ya teman-teman harus punya subscriber yang sudah besar, sudah punya penonton setia, sudah punya macam-macam lah ya. Tapi kalau belum punya itu semua, subscriber baru ribuan, view juga baru ratusan, maka teman-teman wajib menggunakan SEO YouTube. Ya, sebagaimana di channel saya, ya nomor 1 ya itu gemuknya penonton saya itu adalah karena SEO YouTube itu sendiri. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.